Kalau ditanya masa depan film Indonesia, saya selalu sebenarnya ada dua pikiran yang bertolak belakang. Nomor satu, saya selalu percaya bahwa negeri ini punya budaya yang sangat kuat dan sangat beragam, dan ini adalah sebuah potensi yang luar biasa untuk film. Hanya dalam jarak 1-2 jam perjalanan saja sudah ada bahasa yang berbeda misalnya, dan itu adalah potensi cerita. Yang ada tambahan lagi potensinya adalah kita punya 200 juta lebih populasi, yang juga adalah sebuah indikasi bahwa pasar film kita ada. Tapi yang saya lihat adalah kita punya pasar yang besar, tetapi kita punya pasar yang tidak punya edukasi istilahnya. Jadi pasar yang tidak dipersiapkan untuk mengkonsumsi sesuatu. Jadi kadang-kadang kalau dipikir-pikir pasarnya besar, tapi ternyata pasar ini tidak kita kenali gitu, atau pasar ini tidak mengenali kita sebagai pembuat film Indonesia. Dan ini akan menjadi masalah yang akan masih terus menjadi tantangan film Indonesia di masa depan. Kesenian yang tadinya adalah kesenian keraton, di Center of Excellence dari kebudayaan Indonesia, pada awal abad ke-20 karena berkembangnya pasar, maka kesenian pertunjukan itu juga menjadi merchandise yang diperdagangkan di kota-kota, dan terjadi perubahan. Kalau pertunjukan itu biasanya sepanjang malam seperti wayang misalnya, maka muncul pertunjukan-pertunjukan untuk waktu singkat, misalnya 2 jam, karena orang yang menonton itu bukan lagi petani, tetapi orang kota yang memerlukan hiburan yang ringan dan singkat. Pada saat yang sama, pada tahun 1905, itu untuk pertama kali gambar hidup itu dipertunjukkan di Jakarta. Jangan kaget. Ada percobaan membuat film pada tahun 26 atau tahun 28 yang dilakukan oleh orang Belanda dan orang Jerman. Mereka membuat film yang lebih berbau antropologis. Karena film pertama yang dibikin di Indonesia adalah dokumenter yang dibikin oleh perusahaan Belanda untuk dipertunjukkan di Belanda. Maksudnya adalah untuk memperlihatkan negeri jajahan kepada orang-orang Belanda, untuk memperlihatkan kegiatan ekonomi di negeri jajahan Indonesia, Nederland ini, kepada tuan-tuan pemilik saham yang perusahaannya bekerja di Indonesia. Jadi tidak mengherankan ketika orang Belanda dan orang Jerman itu membuat film cerita, ya, pertama kali namanya Lutung Kasarung, cerita berdasarkan sebuah dongeng dari Jawa Barat, gitu ya. Tidak mengherankan bahwa film itu berbau antropologis.
tentu saja makin lama makin meluas, ya. Karena di dunia juga industri film di Hollywood itu membanjiri dunia dengan film, kemudian juga industri film Eropa, begitu ya. Nah, tidak lama kemudian juga film-film dari Shanghai. Jadi ketika film dibikin, orientasinya adalah seperti film-film import itu. Sedemikian rupa sehingga para aktor dan aktris itu memodel dirinya kepada bintang-bintang yang terkenal. Misalnya ada yang namanya Fred Astaire Van Java, ada lagi Tarzan Van Java, ya. Bahkan banyak film-film itu yang diadaptasi di sini. Maka dibikinlah film-film seperti itu dengan menggunakan bahasa Indonesia, dengan setting Indonesia, dengan aktor aktris Indonesia. Memang tidak ada patokan khusus untuk kita mengatakan bahwa apakah yang kita lakukan ini adalah sesuatu yang akan diterima oleh masyarakat. Tapi saya mungkin melangkahnya itu sebenarnya dari satu keyakinan gitu, bahwa sinema Indonesia harus ada, itu nomor satu. Bahwa masyarakat kita pasti ingin punya koneksi dengan filmnya sendiri. Kalau mereka bisa berkoneksi dengan film-film yang bukan bahasa mereka, yang memakai bahasa Inggris atau bahasa India, pasti mereka akan lebih punya kesatuan atau punya keakraban dengan filmnya sendiri yang berbahasa Indonesia. Itu nomor satu. Itu yang saya pikir adalah penting, melihat wajah mereka sendiri dalam sebuah film. Sekali-sekali anginin, sekali-kali cuekin. Kalau dijot hilang. Bener. Tapi bagus ya saya. Kita harus kembali menjalin hubungan dengan masyarakat supaya kembali mengenal film Indonesia di layar lebar, karena sudah boleh dibilang lama sekali mereka tidak berkenalan dengan sinema Indonesia di layar lebar. Yang mereka lihat hanya film-film Hollywood gitu. Dan 5 tahun belakangan ini kembali bermunculan. Jadi kita seperti sedang menjajaki kembali hubungan komunikasi ini gitu. Yang tentunya kadang-kadang bisa kita lihat ada gap antara si filmmaker dengan penontonnya. Tadinya pengusaha bioskop itu kebanyakan orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda. Padahal yang punya modal atau yang biasa berdagang itu orang-orang Cina. Orang-orang Cina masih lebih mau mensponsori atau membiayai pertunjukan sandiwara. Tapi setelah tahun 30-an mulailah orang-orang Cina itu melihat kemajuan dalam berbioskopkan, sehingga pada tahun 36 tercatat hampir sekitar 80% pemilik bioskop adalah orang Tionghoa. Anda harus ingat bahwa orang Tionghoa waktu itu menjadi lapisan kedua dari 3 lapisan stratifikasi masyarakat Indonesia. Lapisan atas itu orang kulit putih, Belanda, Jerman, dan sebagainya. Lapisan kedua itu orang Tionghoa, lapisan paling bawah itu adalah penduduk pribumi. Nah, jadi potensial buyer itu adalah orang Tionghoa. Maka ketika mereka membuat film, ya, mereka sebenarnya melanjutkan entrepreneurship mereka, kegiatan dagang mereka dalam bidang seni pertunjukan. Artinya dalam sejarah perfilman Indonesia di kemudian hari, yakni mereka memberi karakter, ciri kepada film Indonesia sebagai barang dagangan.
Jepang masuk ke Indonesia tahun 42. Semua studio film di Jakarta, Batavia, Betawi waktu itu, kan semua milik orang Tionghoa. Semua ditutup. Studio-studio itu banyak yang berubah jadi pabrik limun, soft drink, karena mereka tidak bisa berusaha lagi. Nah, setelah Jepang merasa settle di Indonesia, dia bergiat di bidang film. Dia membuat film-film propaganda. Ada keuntungan dari pembatasan-pembatasan yang dibikin oleh Jepang. Keuntungan misalnya bahasa Indonesia digalakkan, orang-orang Indonesia diberi kesempatan, sehingga dalam film pun yang tadinya tidak pernah menjadi selain pemain, mulailah muncul sutradara. Sejak resminya kita take over Nippon Negasa itu kepada pemerintahan, maka fokus pekerjaan utama, karena waktu itu tidak ada tidak ada televisi di Indonesia, sehingga seluruh news yang berbentuk audiovisual hanya PFN yang melakukan peliputan. Pada saat itu kita sangat terkenal sekali. Kalau orang nonton bioskop, keluar dulu BFI, itu berita film Indonesia. Jadi orang akan tahu what happened now. Sekitar era tahun 84-85 sampai akhir 90-an itu cukup marak perfilman. Bahkan Cineplex dibangun di setiap sudut kota. Ya, pada saat itu kita masih tetap aktif karena yang menyangkut masalah honorer masih bisa menyeimbangkan kebutuhan kami. Nah, lambat laun setelah moneter kemarin, saya itu udah nggak lagi berkecimpung di poster sekitar tahun 97. Ya, kurang lebih 4-5 bulan yang lalu saya aktif lagi sekarang. Ternyata kondisinya ya tidak ada banyak perubahan. Itu aja. Masalah pembuatan poster ini relatif singkat. Jadi tergantung kebutuhan gambar. Semacam misalnya ini paling nggak memakan waktu sekitar 8 jam. Tapi kalau kebetulan gambarnya hanya satu kepala, fokus saja, itu separuh waktu lah, sekitar 4 atau 5 jam. Mengenai saya, yang menyangkut masalah kerjaan ini, kita selalu dituntut untuk membuat suatu poster yang hasilnya maksimal. Sementara yang menjadi keluhan kami sebagai pelukis ini ya mengenai honor lah yang tidak sesuai. Bahkan harga jualnya juga nggak seberapa, sehingga orang yang bayar kami juga ya nggak bisa cukup tinggi. Bahkan untuk mengatasi kehidupan sehari-hari ini sangat ngepres gitu. Jadi nggak bisa menanggulangi permasalahan sehari-hari kita. Ya untuk makan, untuk rokok, dan yang lain-lainnya kan. Yang tak kapan lah ini akan bangkit, saya rasa sih agak sulit. Apalagi perfilman nasional drastis lesu, semacam nggak ada kegiatan lagi. Mereka para produser lari ke sinetron yang mungkin ya pasarnya lebih jelas dan untungnya lebih besar.
Sementara biaya publikasinya pun nggak seberapa, nggak seperti waktu dulu. Satu judul film itu bisa mencapai 60 sampai 50 set dengan ukuran bervariasi. Untuk saat ini saya hanya baru terima honor sekitar 27.500. Jadi kalau misalnya overtime itu jelas rugi besar bagi saya. Kalau dulu malah banyak waktu masih rame film ya, film-film nasional, film apa gitu, apa omset bioskop tuh masih tinggi karena kan bioskop banyak yang bangkrut semua kan. Itu kita dapat pesanan ada yang dari Padang, dari Palembang, Kalimantan, sampai hampir seluruh Indonesia pesen di kita dulu. Tuh, ya kurang lebih paling sekarang ada 5-6 studio lah yang yang buat poster film gini. Ya kecil-kecil gitu, sama aja kayak kita begini. Nggak seperti dulu. Kalau kita kan dulu tukang gambar bisa ada 6 orang, 10 orang, paling kecil 6 orang paling dikit yang kerja tuh. Yang gambarnya aja gitu. Belum yang letter, belum yang lain gitu. Memang dari segi bisnis kurang menguntungkan. Jadi yang udah jalan rata-rata semua pada mundur. Karena memang untungnya tuh nggak memadai gitu. Utamanya juga dari personil pelukisnya itu udah beralih profesi, meninggalkan karena prospeknya tuh suram gitu. Dari honorernya yang terlalu rendah gitu, dengan kebutuhan sekarang meningkatnya jauh, honorer nggak naik-naik gitu. Jadi mereka masing-masing beralih profesi. Sebenarnya banyak ahli-ahli poster film di kita gitu, banyak di Indonesia. Cuma karena nggak memadai, ya itu mereka tinggalkan. Dengan lagi pula sekarang generasinya udah nggak ada. 5-6 tahun yang lalu udah nggak ada generasi lagi. Sekarang ini generasi tua semua. Itu udah nggak ada yang mau lagi gitu. Mungkin kalau nanti kalau ada perubahan dari segi honor, mungkin yang tadinya lari kemungkinan akan balik. Nah, jadi untuk kedepannya saya secara pribadi juga nggak terlalu banyak berharap mengenai hasil dari pekerjaan ini. Jadi kenapa saya bertahan dan kenapa saya nggak cari usaha lain? Karena mungkin basic saya sejak lahir ini, itu aja. Saya nggak punya skill lain kecuali ini. Kalaupun ada keinginan untuk lari gitu ya agak sulit untuk memulai. Itu aja. Orang Indonesia yang terlibat film di zaman Jepang atau terlibat seni pertunjukan di zaman Jepang, seperti misalnya Usmar Ismail, ya, Jaya Kusuma, ya, yang dulu masih muda waktu itu seniman-seniman berkumpul di Keimin Bunka Shidoso, pusat kebudayaan Jepang, ya. Nah, mereka melihat bahwa film itu juga media untuk mengatakan sesuatu, untuk ekspresi. Bisa jadi propaganda tentara Jepang, bisa juga jadi propaganda tentara Indonesia, bisa juga propaganda dari gagasan kita sendiri, a media of expression. Sementara sebelum itu orang-orang Tionghoa yang bikin film itu hanya barang dagangan. Nah, ini kemudian mempengaruhi orang-orang seniman-seniman Indonesia yang ada di pusat kebudayaan Jepang, sehingga setelah Indonesia merdeka, ya, mulailah ada usaha untuk membuat film sebagai media ekspresi. Orang pertama yang berhasil melakukan itu kemudian adalah Usmar Ismail. Usmar bersama teman-temannya membangun sebuah perusahaan film yang namanya Perfini. Untuk pertama kalinya film Indonesia bercerita tentang kenyataan yang ada di Indonesia, peristiwa yang ada di dalam masyarakat Indonesia. Film yang dibuat orang Indonesia ini masih mempunyai ciri-ciri yang khas dengan
budaya Cina dan budaya Belanda. Jadi beliau ingin membuat film dengan ciri budaya Indonesia. Karena beliau adalah seorang pejuang, maka beliau pertama kali yang beliau pikirkan adalah bagaimana untuk membuat sebuah film perjuangan. Jangan kau berani menjual, Bu. Itu adalah pusaka dari ibuku. Apa kau lihat aku? Bukan salahku keadaan jadi begini. Mau makan jual baju dahulu. Dulu aku sudah bilang biarlah aku kerja kembali. Dan apa bedanya? Aku kerja sama Republik, sama Jepang, atau sama Belanda. Nasib kita toh terus begini saja. Dan lagi, kalau aku kerja kembali, itu kan tidak merugikan kepada perjuangan Republik. Film-film Usmar yang pertama-tama dibikin tahun 50, 51, 54 itu sangat keras dipengaruhi oleh neorealisme. Sebab ada persamaan-persamaan kan. Itali kan hancur kalah perang, Indonesia juga hancur, ya. Jadi orang Itali bikin film dengan tidak cara Hollywood, ya. Menceritakan apa adanya, kamera dibawa ke lapangan, ya. Tidak di studio-studio mewah. Pemainnya orang biasa, bukan aktor. Nah, itu juga yang dilakukan oleh Usmar Ismail. Reality. Kurang ajar. Ngajar nih tikus doyan duit. Min, si Min. Yang Doro. Min, Tata Dahar. Loh, kok nangis? Ada apa? Uang simpenan saya dimakan tikus. Oh, tikus kok doyan uang? Disimpan di mana? Kaki balik-balik. Loh, lah ya pantes. Lain kali kalau simpen uang itu sama aku saja. Kalau sudah kumpul banyak, nah nanti kita simpen di bank tabungan pos. Ya, Doro. Film Jaya Kusuma saya katakan bahwa dia sangat dekat dengan tradisi. Dia memang seorang teatrawan, dramawan, dan juga ahli wayang. Lalu ketika masuk ke film pun, nanti dia menceritakan masalah-masalah satu drama-drama yang menurut dia itu juga layak dia angkat. Maka masalah-masalah tradisi menurut dia tidak asing gitu ya. Lalu dia membuat film Pak Prawiro yang bagaimana di dalam scene-scene tertentu dia pakai suatu idiom wayang. Topik yang dipilihnya selalu ada hubungan dengan secara etnografis dengan etnik-etnik tertentu, dan dia selalu diasosiasikan dengan seni tradisional, seni rakyat, khususnya tradisional Jawa. Biasanya kayak gini baterai. Jajan.
harus dapat dandang, ya barang dibawa sama mamanya. Jangan tahu punya anak perempuan, jangan cetak. Di Indonesia ini sebetulnya ada bioskop yang khusus memutar film-film impor. Itu jalurnya adalah 21 atau yang dikenal dengan Cineplex, karena biasanya terdiri dari sekian layar yang itu menjadi satu dengan mall, dengan suatu pusat perbelanjaan ya. Lalu ada juga bioskop tradisional yang khusus sebetulnya bioskop itu tunggal. Dia tuh mempunyai kebiasaan atau katakanlah pasar memutar film Indonesia. Begitu pasokan habis, dari 3.000 bioskop itu sekarang tinggal 700 dan mayoritas adalah apa yang disebut Cineplex. Jadi yang tradisional itu sebetulnya mereka tuh continue dan secara setia memutar film Indonesia. Tapi begitu tidak ada pasokan habis, mereka ikut mati. Mereka tidak punya lagi bahan untuk mereka putar, mereka drop. Tapi juga masih ada lagi bioskop yang disebut bioskop keliling. Bioskop keliling ini adalah mendatangi desa-desa yang kebetulan biasanya sedang panen atau punya suatu pekerjaan hajat, atau dalam istilah kami adalah sedang mengawinkan anaknya atau punya kerja sedang syukuran. Lalu mereka mempunyai kebiasaan mengundang hiburan. Kalau tidak musik dangdut dengan satu sound systemnya adalah memutar yang disebut film tancap, yaitu memutar film di lapangan terbuka dengan layar yang seadanya ditancapkan di suatu lapangan, lalu dengan proyektor. Nah, film-film yang diputar sebetulnya adalah juga film-film nasional yang sudah lama. Mereka tidak boleh memutar film impor maksud saya. Jadi film-film asing tidak boleh diputar di situ. Tapi kesulitannya mereka memang film nasionalnya makin lama makin habis. Yang baru-baru kan makin habis ya. Dan sekarang ini lagi ada suatu persoalan, suatu permintaan dari organisasi bioskop keliling ini. Udah lah. 2. Ada belum kanin ya? Jalan. Ini kena ini. Coba yang bawah, biar lawan. Itu di anin mah jalan kena. Ya. Bioskop keliling ini sangat potensial karena mereka langsung mendatangi desa-desa, membawa mobil, membawa proyektor, membawa filmnya. Dan saya terharu juga karena kadang-kadang kalau filmnya putus langsung disambung di tempat, kemudian juga dengan penonton yang masih mayoritas anak muda dengan berdiri, kadang-kadang dengan karena tidak ada bangku ya, mereka dengan kain sarung, dengan di tempat-tempat dingin karena diputar malam hari. Dan lalu berdatanganlah para penjual makanan, penjual ini melengkapi bioskop-bioskop keliling ini. Jumlahnya sebenarnya lumayan besar dan itu memutar film nasional yang sudah 2 tahun di bioskop. Lalu mereka sewa, mereka beli kopinya dalam bentuk 16 mili secara murah. Cuman ya itulah, makin lama film itu akan makin pendek karena begitu putus mereka akan main potong saja lalu main sambung lagi. Makin lama makin pendek ceritanya. Dan pernah ada juga yang nakal, misalnya film itu mereka edit lalu mereka selipin adegan hot, adegan yang tidak ada hubungannya dengan film itu, mereka ambil dari stok yang lain, mereka masukkan ke situ untuk suatu pancingan komersial ya, tetapi tentu saja ini suatu cara yang tidak patut untuk dilakukan. Kekacauan perfilman di akhir tahun 50-an sampai tahun 65-66 itu ada 2 dimensi. Ada dimensi dagang. Waktu itu sistem pengaturan impor film itu nggak jelas di Indonesia. Banjirnya film India, film Malaya, film Filipina, ya, itu menghancurkan perfilman Indonesia. Pada saat yang sama Indonesia memasuki political turbulence, kiri lawan kanan. Nah ini bercampur aduk, ya bercampur aduk.
mengakibatkan kelumpuhan perfilman Indonesia. Lekra, Lembaga Kebudayaan Rakyat, yaitu organisasi bayangan, organisasi bawahan dari PKI, itu menghendaki film itu dipakai buat alat berjuang melawan imperialis dan kolonialis. Pada saat itu, lembaga Lekra ini itu membuka diri pada semua seniman apapun, semua welcome. Jadi orang-orang yang kreatif, ya, itu banyak yang tertarik untuk masuk karena kreativitas dia tersalur. Saya aktif di dalam kegiatan kebudayaan dan terutama politik kebudayaan nasional, ya, yaitu di dalam Lekra, di mana saya pada waktu itu mengurusi bagian perfilman dan bersama-sama dengan beberapa senias lain seperti antara lain Bakhtiar Siagian, kami berdua dipercayakan untuk membangun lembaga film Indonesia. Nah, kaitan secara politik jelas bahwa apapun kegiatan yang dilakukan itu harus mempunyai arti bagi kepentingan kehidupan rakyat Indonesia, ya, di dalam bidang keseniannya masing-masing. Ya, kami punya misinya itu bagaimana mengisi kehidupan ini, ya, bagaimana meningkatkan kehidupan rakyat ini, bagaimana meningkatkan kesenian rakyat ini. Jadi bukan hanya sekedar bikin film supaya laku. Pakaiannya selalu baik, kerja tidak pernah ia. Ia tahu dan merasa ia disayang oleh ibu kan. Sayur serba cukup. Sayang, hatinya sangat jahat. Memfitnah adik tirinya, pekerjaannya sehari-hari. Melati sangat dibenci oleh kakak dan ibu tirinya. Dalam segala hal, ia selalu dipersalahkan. Hingga bengkak-bengkak mukanya. Bagi Melati, makan cukup nasi kering dan ikan asin. Tak pernah badannya mengenal baju yang baik. Dan hampir-hampir ia tak ada kesempatan untuk mandi. Jika kecubung banyak mempunyai waktu untuk menghias diri, maka bagi Melati adalah bekerja, sekali lagi bekerja, dan upah hinaan dan pukulan. Bagaimanapun sakitnya siksaan, tak guna ia menjerit. Tentu sia-sia juga akibatnya. Lekra setelah Gestapo, setelah 1 Oktober tahun 65, kan PKI kan berkonflik dengan tentara. PKI dihabisi. Tentu saja Lekra pun jadi korban. Jadi banyak orang Lekra yang ditangkap, termasuk Pramudia. Yang tidak ditangkap tidak dapat kesempatan lagi untuk mencoba bekerja sebagai orang film atau sebagai wartawan atau sebagai sastrawan. Itu berlangsung 30 tahun. Sayangnya inilah jeleknya pemerintah kita itu. Kita tidak menghargai sejarah, termasuk benda sejarah. Sehingga semua film yang dikatakanlah diasosiasikan dibikin oleh orang komunis hilang. Semua film tentang Soekarno semua itu banyak yang hancur. Kita tidak pernah lagi mempunyai suatu peninggalan sejarah karena kita memperlakukan sejarah itu seperti sesuatu yang ya tidak berharga. Kisah pemberontakan PKI tahun 65 tidak ada yang sinias satupun yang berani membuatnya kecuali pemerintah, yang dengan sinias Arifin Sinur membuat trilogi tentang Soeharto, pengkhianatan G30S PKI, serangan Fajar, dan Jakarta 66. Tetapi sayangnya kalau membicarakan Arifin Sinur, waktu itu dia tidak diberi kebebasan untuk menulis versi itu, tetapi dia diberi sebuah senario oleh tim pemerintah.
Malahan film itu banyak ditonton waktu itu karena penonton dikerahkan oleh rezim Soeharto. Tiap tahun diputar ulang pada hari pembunuhan atau hari pemberontakan PKI diputar ulang. Lihatlah di mana jenderal-jenderal dibunuh oleh orang PKI kan. Surat kabar, majalah, atau televisi, atau radio, atau film sinema, fungsinya cuma satu, yaitu bagaimana membantu, memperkuat, dan mengabadikan kekuasaan Soeharto, berarti rezim militer. Itu aja. Hidup. Tentu saja semua bergerak atas dasar suatu sistem sensor. Jadi dulu organisasi ada KFT, ada Parvi dan sebagainya itu di bawah Departemen Penerangan. Departemen Penerangan di bawah suatu rezim Soeharto. Jadi seluruhnya terjadi kontrol. Anda mau mengirim film ke luar negeri harus lewat lembaga-lembaga itu. Anda harus membuat film harus izin dulu. Saya pernah mengalami tawaran produser untuk membuat film tentang matinya seorang Prakawati bernama Dice. Itu sampai senario 5 kali ditolak dan akhirnya tidak boleh difilmkan. Ada suatu masalah yang waktu itu dianggap sangat peka tentang matinya Prakawati itu, sehingga sekali, 2 kali, 3 kali saya tulis sampai akhirnya disuruh merombak judulnya, tokohnya, akhirnya tidak ada hubungan dengan Dice. Dan mengekspresikan cara berpikir, cara bereaksi, dan cara merasakan yang sangat-sangat berbeda-beda. Dan oleh karena itulah sebetulnya kenapa saya begitu mencintai untuk melakukan perjalanan dari satu kebudayaan yang lain. Ini adalah sebetulnya perjalanan antropologi benda-benda dalam diri saya. Jadi saya melakukan perjalanan untuk menemukan benda-benda sebagai teks antropologi keindonesiaan sekarang. Sesungguhnya bahasa, tuturan, bentuk filmnya, gerak kameranya, dan seluruh unsurnya itu tumbuh dari kebudayaannya. Seperti juga Ozu, tatami, dia lahir dari masyarakat Jepang yang duduk, maka lahirlah kamera yang berdasarkan duduk di bawah atau di tiker. Seharusnya kita mampu belajar dari itu, bahwa kita punya suatu kebudayaan yang membuat seluruh gerak kamera kita punya bahasa sendiri. Ambillah contoh misalkan. Paling penting adalah di sebuah negara adalah kita harus bisa melihat dan menerima wajah kita sendiri di film. So, bukan hanya di TV ya, tapi di film, karena kita selama ini selalu menonton dan melihat wajahnya orang Amerika di bioskop. So, makanya saya suka bingung dengan pemerintah. Mereka sih harusnya itu mementingkan film ya, karena kita tidak pernah bisa mengekspor sebuah national image di luar. Yang kita lakukan adalah kita mengadopsi yang dari luar. So, yang dari luar itu mereka nangkep dari CNN, mereka dapat dari berita itu pasti tentang kerusuhan, pasti tentang makanan yang direbut, pokoknya naik sama macam itu. Kemudian tentang bom Bali misalnya, so, sangat spesifik. Pokoknya orang Indonesia adalah ini. Sama dengan perfilman di Iran ya. Mereka sebelum film Iran yang keluar di film festival itu mereka, oh orang Iran ini sama dengan Arab, padahal kan enggak. Bukan Persia mereka. Kemudian orang-orang Iran semuanya fundamentalis, semuanya teroris, semua kasar. Tapi semua film Iran itu adalah film yang sangat humanis. So, perspektif penonton internasional itu berubah karena ada sebuah penawaran image yang beda.
So itu Indonesia, pemerintah Indonesia harus menyadari itu. Kamera. Action. Action. Dulu perum produksi film negara ini namanya Pusat Produksi Film Negara. Seluruh anggaran biaya untuk produksi film, terutama film dokumenter, itu dibiayai oleh negara. Dalam hal ini dahulu di bawah Departemen Penerangan Republik Indonesia. Tapi karena memang kondisi atau dunia perfilman yang kita pernah terpuruk pada tahun-tahun di bawah tahun 2000, PFN sebagai suatu institusi yang bergerak di bidang film ikut juga terpuruk. Ditambah dia tidak memiliki modal usaha. Karena untuk memproduksi film layar lebar berbasis seluloid itu memiliki biaya yang cukup besar. Problem yang kita hadapi adalah lesunya perfilman nasional kita. Jadi tidak ada pembuatan film di Indonesia ini sekarang yang menggunakan seluloid. Kalau ada sekarang film-film cerita, film untuk bioskop itu biasanya menggunakan DVD. Sehingga laboratorium kita ini sampai sekarang lebih banyak berhenti daripada dipakai. Ketika jatuh di tahun 90-an, artinya ketika ekonomi mulai ada masalah, lalu film itu dari jumlah yang besar, tadi saya sebut 60-70, pernah sampai 100, itu lalu drop sekali menjadi sekitar 2-5 judul. Ini aku udah pilihin film-film yang bagus-bagus buat kamu bawa pulang nih. Kamu mau pilih yang mana nih? Ada 4 ya. Nih, Cinema Paradiso, Real Tibet, Ikiru sama ini, Seven Seal. Yang mana? Bagus semua ini. Mana? Oh ini. Wah, cakep pilihannya nih. Pegang. Film asing terbaik 89 menang Oscar itu. Kapan film Indonesia itu bisa berprestasi di piala macam Oscar gitu ya, San ya? Wah, ngimpi aja mesti itu. Din. Kayaknya gue mesti bikin film, Din. Hah? Kalau gue nggak segera bikin film, gue bisa mati. Jadi kamu ngimpi lagi, San? Sudah 3 kali ini kamu ngimpi yang sama? Walah, San, ini pertanda baik ini. Kamu mesti cepat-cepat bikin film. Gampang lo ngomong. Lo pikir gue nggak pengen? Apa susahnya coba? Ceritamu bagus-bagus. Aku kan udah bilang dari dulu, agak kebal-balan sedikit. Gak apa-apa, generasi sekarang memang kayak begitu. Wong namanya negara sedang berkembang, gak apa-apa. Film itu harus mewakili zamannya. Kamu jangan kepengen jadi Teguh Karya, Eros Jarot, terus Sumajaya. Terus jangan sama satu lagi sutradara yang selalu menang di festival sama dari Nugroho. Jangan, San. Kasih pilihan buat penonton, San. Waktu itu kebanyakan pembuat film atau orang-orang yang bergerak di dunia film itu adalah orang-orang yang sudah sangat senior dan anak muda tidak punya tempat seolah-olah di film. Dulu film Indonesia kebanyakan dibuat oleh pembuat film yang berlatar belakang teater atau mungkin sastra dan juga mungkin orang-orang yang bergaul dengan bidang-bidang sosiologi dan lain-lain. Apa yang terjadi kemudian, film itu punya konten yang sangat kuat. Apa yang terjadi pasca Orde Baru, nuansa film itu lebih banyak ada pada kemasannya, ada pada bagaimana film itu dilihat dari luar gitu. Jadi anak-anak muda kebanyakan punya rasa ketertarikan terhadap bentuk daripada isi. Bunda nggak pernah mau lihat potensi Eli. Karena kau juga tidak pernah bisa menunjukkan potensi kau itu. Apa pernah Bunda bertanya sama Eliana apa yang Eliana mau? Karena kau tidak pernah tahu apa yang kau mau. Bunda hanya mengira-ngira. Jadi sekarang kalau toh Anda melihat hubungan teater dan film terpisah, bagaimana mungkin perenungannya udah nggak ada? Saya orang teater, saya kenal dramaturgi. Saya tidak berani menyutradarai film sebelum saya mengenal dramaturgi. Tapi saya pun tidak pernah berani menggunakan kamera saya sebelum saya belajar sinematografi. Karena sangat berbeda. Sebagai aktor panggung, saya melakukan acting. Tapi sebagai aktor film,
saya melakukan re-acting, acting atas acting itu sendiri. Saya tidak berhadapan dengan Christine Hakim waktu saya mengatakan aku cinta kamu, aku rindu kamu. Saya berhadapan dengan moncong kamera saya, dengan kepala-kepala kameramen dan fokus puller yang bergerak-gerak di depan saya dan tidak punya perasaan orang. Mungkin 10-15 tahun terakhir, film yang paling banyak diputar di bioskop hanya film-film Amerika. Jadi ada semacam brainwash dari penonton kita selama ini bahwa film yang baik adalah film Amerika yang baik. Dan dengan standar seperti ini, film Indonesia menjadi sulit bersaing gitu. Jadi film Indonesia sekarang sudah tidak mungkin murah seperti dulu. Penonton sudah punya semacam kualitas teknis, standar teknis tertentu yang dipengaruhi oleh kebiasaan mereka menonton film Amerika. Nah, film Indonesia harus bersaing dengan mereka kan. Nah, ini menjadi persoalan gitu. Kita harus mengejar standar teknis Amerika, sementara pada saat yang sama biaya produksi kita tidak bisa diangkat lebih tinggi gitu. Karena belum ada janji market yang bagus. Belum ada film yang secara konsisten sukses terus-menerus di negeri ini. Sukses kadang-kadang ada, tapi habis itu banyak juga film yang gagal. Bebasan tanpa tepi. Kalau ditanyakan identitas film Indonesia sekarang, saya pikir mungkin sama aja dengan identitas bangsa kita sekarang gitu. Maksudnya kita susah sekali mendefinisikan orang Indonesia atau masyarakat Indonesia sekarang ini seperti apa gitu. Karena kita sedang berada di dalam masa yang menurut saya transisi gitu. Kita bisa dikatakan punya bentuk Indonesia baru pun belum gitu. Dan itu juga yang terjadi dengan film Indonesia sekarang. Di negeri ini kita dalam beberapa tahun saja misalnya berganti-ganti kebijakan beberapa kali. Dan itu juga saya yakin akan masih mempengaruhi bentuk ekspresi apapun di masyarakat. Masing-masing masyarakat itu mempunyai norma sendiri, punya adat sendiri, punya hukum sendiri. Kita tidak bisa menggantikan itu dengan nama Indonesia. Itu belum. Indonesia itu merupakan campuran dari sekian banyak kebudayaan lokal dan sangat berbeda. Dari Sumatera ke Jawa atau ke Indonesia bagian timur, itu beda sekali. Kalau kita melihat sekarang bagaimana kebudayaan Indonesia bisa dibikin film, bisa, itu mungkin mimpi. Orang-orang lokal itu harus belajar membuat film sendiri. Mereka harus menjual pada masyarakatnya sendiri. Lebih-lebih sekarang
bikin video murah, biarkan orang daerah yang terpencil bikin film sendiri tentang masyarakatnya sendiri, tentang bagaimana mereka membuat satu ritual sendiri, upacara sendiri. Silakan, jangan interpretasi dari orang Jakarta, tidak mungkin itu.